Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang timnas U17 yang baru saja bertanding kemarin. Dan pertama saya mau mengucapkan selamat buat timnas U17 yang lolos ke Piala Asia. Dan kali ini saya akan membahas perjalanan timnas untuk bisa lolos kualifikasi ke Piala Asia tahun depan. Jadi timnas kita harus melalui kualifikasi juga, dan kita melawan 3 tim, yaitu Kuwait, kemudian Mariana Utara, dan kemudian kita ngelawan si Australia. Oke, yang pertama kita lawan Kuwait dulu. Kuwait ini kalau di timnas senior itu satu pot dengan kita, satu pot 6. Jadi ini Kuwait sebenarnya nggak terlalu hebat juga, dan kita bisa mengalahkan mereka. Dan ternyata betul kita bisa mengalahkan 1-0 berkat gol headingnya Matthew Baker. Aku kaget juga ternyata di timnas U17 juga ada pemain naturalisasi ya, namanya Matthew Baker. Tapi aku juga kesel di Kuwait ini adalah Kuwait ini mainnya itu asli body doang. Jadi aku bingung kok mainnya kasar loh, makanya dapat kuning terus, mampus emang. Tapi mereka sudah beberapa peluang, tapi pertahanan kita cukup bagus, dan si Dava kiper kita berhasil melakukan beberapa penyelamatan. Ya bagus di awal minta 1-0 ini cukup membanggakan lawan Kuwait. Ini menunjukkan bahwa timnas kita di bawah Coach Sintayong dan Coach Nova itu sudah mulai bisa bersaing di level Asia. Di level Di level ya Timur Tengah Asia itu bisa. Berarti bukan Asia Tenggara lagi aja gitu. Nah, kemudian yang kedua kita ngelawan Mariana Utara. Mariana Utara ini sebelumnya itu kalah 19-0 lawan Australia, oke. 19-0, gila nggak? 19-0, oke. Jadi aku mikir, ya kalau kita harus definitely bisa menang ini. Ini kayak lawan biasanya Brunei atau apa. Dan ternyata betul di babak pertama sudah 27 itu 8-0, 7-0 gitu kalau nggak salah. Dan bahkan 6 gol itu dalam 24 menit. Di menit pertama kita sudah dapat gol. Oke, di menit pertama kita sudah dapat gol. Bahkan di sekitar menit 20-an atau 1 itu kita dapat 3 gol dalam waktu 3 menit. Dari menit 21, 23, 24. Pas aku lihat kipernya, ampun, parah dah kipernya ini. Kipernya Mariana Utara ini parah banget. Tapi pertanyaan juga nggak kalah parah. Ada 1 gol itu dimana itu kena backnya Mariana Utara, tapi dia nggak mampu kontrol bola dengan baik. Jadi bolanya kena pemain Indonesia, ditendang di depan gawang dan gol. Ya aku mikir ini parah juga, pantesan ini Mariana Utara kebobolan 19 gol yang main kayak gini. Kemudian juga di babak kedua tuh golnya keren semua. Dia golnya dari first time 2 kali first time itu salah. Dan 1 golnya itu ya ke gawang kosong juga ya, jadi keren juga itu ya 10-0. Tapi sayangnya nanti hasil akhir lawan Mariana Utara ini nanti nggak bakal dihitung di klasemen akhir, karena klasemen peringkat 2 terbaik lah, karena ada satu grup yang cuma 3 tim, yaitu grupnya Malaysia, Laos, dan UAE. Dan terakhir kita ngelawan Australia. Ini lawan paling berat di antara 3 tim yang kita hadapi. Ya di babak pertama as expected kita banyak diserang, tapi kita juga cukup seru ini cukup seru. Kenapa? Karena di babak pertama ini kita juga mendapatkan beberapa peluang, tapi Australia lebih banyak menyerang dan Dava bermain cukup bagus dalam melakukan beberapa penyelamatan kiper kita. Tapi kita juga hebat, maksudnya di babak pertama kita bisa imbang 0-0. Babak pertama seru ya, tapi babak pertama babak kedua ini bagian bumi dan langit ya. Babak pertama itu seru banget, babak kedua itu ya sampai menit 60 masih ya oke, masih banyak serangan, tapi sejak menit 70 mulai si Australia yang kampret ini main sepak bola gajah istilahnya. Aku bingung, tim sekelas Australia bisa kepikiran main kayak gini loh. Main sepak bola gajah ini, padahal mereka kan tim selevel Jepang atau Korea Selatan yang bisa langganan Piala Dunia, tapi mereka kepikiran main kayak gini. Malu juga ya, padahal mereka baru 17 tahun loh sudah diajarin main kayak gini. Ya hanya demi apa mereka bisa juara grup, mereka sampai melakukan gini. Dan ya kita ya membiarkan aja karena ya kita juga pasti lolos. Jadi ya kita nggak bisa nyalain pemain timnas 17. Menit 70 sampai menit 90 kita kayak ya maksudnya kita biarin mereka main kayak gitu. Ya umpan kayak latihan gitu lah pastinya. Saya bingung pas live commentary,
apa yang mau tak komentari, dari tadi main kayak ngono Australia, parah memang Australia ini. Siapa yang ngajarin pemain Australia main kayak gitu? Tapi ya sudahlah, timnas bukan itu juga timnas kita lolos ya, kita juga sebenarnya nggak banyak pilihan sih. Sebenarnya aku dilema aku mau kritik atau hapus, tapi akhirnya ya sudahlah, aku tetap apresiasi karena emang Indonesia layak lolos. Kita juga menang 1-0 lawan Kuwait dan 10-0 lawan Malaysia Utara. Ya kita menunjukkan kita bisa bersaing di level Asia. Bahkan kita babak pertama kita bisa ngimbangi Australia, cukup bagus itu ya. Bahkan Coach Nova pun bilang ini sebenarnya agak memalukan permainan ini, tapi ya pekan ini kita lolos tadi ya sudahlah, kita tetap beri selamat ya. Aku juga nggak mau ngujat, jadi itu kan saya di Indonesia kan yang penting hasil toh, jadi ya kita sudah dapat kita itu hasil, walaupun ya dengan cara ya begitulah, tapi ya kita dapat hasil, kita lolos. Dan ini selamat timnas U17 sudah lolos. Ini mengikuti jejak timnas senior yang lolos ke Piala Asia, kemudian U23 yang juga lolos Piala Asia, U20 lolos Piala Asia, dan U17 Piala Asia. Ini mulai bagus sih, banyak yang usia ini, kelompok usia ini juga sudah lolos ke Piala Asia. Ini menunjukkan perkembangan sih, dan ini terbukti bahwa Coach Nova, aku senang dengan Coach Nova ini karena dia karakternya keras, disiplin, dan dia pasti belajar banyak dari Coach Sintayong karena kan dia asisten pelatihnya Coach Sintayong. Jadi dia belajar banyak dan dia kelihatannya menerapkan banyak filosofi dari Coach Sintayong. Walaupun di permainan dia masih banyak umpan panjang, tapi maksudnya banyak juga umpan-umpan pendek gitu pemain. Jadi permainan cukup indah lah untuk dilihat. Ya itu aja sih, aku mau ucapkan apresiasi kita bisa lolos Piala Asia. Mantap. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton.